Suus. Pintu otomatis menuju ke ruangan pertemuan terbuka. Kira-kira selusin orang, beberapa tua dan beberapa yang muda berjalan keluar dari ruangan. Zhao Yanzi yang paling pertama dihantarkan keluar dari ruangan. Dia mendengus dengan keras pada Hao Ren. Hao Ren terheran-heran, bertanya-tanya bagaimana dia menyinggung Zhao Yanzi. Kamu kehilangan barangmu dan aku dibawa ke sini karenanya. Beruntung ayahmu seorang pria masuk akal atau aku bisa mati di tanganmu. Pada saat yang lain melewati Hao Ren dalam perjalanan mereka keluar dari ruang kantor, mereka melemparkan pandangan aneh kepadanya. Kemudian Zhao Guang sendiri yang membawa Zhao Yanzi kembali ke sekolah. Sedangkan bagaimana dia akan membujuk anak perempuannya di luar pengetahuan Hao Ren. Hanya Tetua Lu dan Hao Ren yang tinggal di ruangan kantor. Hao Ren menatap Tetua Lu dan menunggunya untuk memulai pembicaraan. Setelah melewati semua hal-hal yang aneh beberapa hari terakhir, pikirannya sedikit kebas dan ia tidak berusaha berpikir lurus sekarang. Apakah namamu Hao Ren? Tetua Lu mengambil tempat duduk di seberang Hao Ren dan bertanya dengan ramah. Hao Ren menatapnya, "Yeah, dan Anda adalah?" "Hehe, kau bisa memanggilku kakek Lu?" Tetua Lu melihat Hao Ren dengan ramah. "Apa kamu sedikit bingung?" "Tidak terlalu." Hao Ren menjawab dengan keras kepala. Tetua Lu masih menatap Hao Ren dengan ramah. "Kau akan mengalami lebih banyak hal di masa depan." Jadi, Hao Ren menunggunya untuk melanjutkan. "Apa yang kau pikirkan tentang gadis itu, Zi?" Tiba-tiba Tetua Lu mengubah subjek pembicaraan. "Tidak dewasa, tidak dapat diatur, keras kepala, berkelakuan buruk." Hao Ren memulai. Dengan tersenyum, Tetua Lu memotong Hao Ren. "Sebenarnya Zi seorang gadis yang manis." "Aku tidak setuju." Segera Hao Ren menjawab. "Kamu akan menemukannya sedikit demi sedikit di masa depan," kata Tetua Lu dengan tenang. "Di masa depan." Hao Ren melihatnya dengan waspada. "Ya, kalian berdua akan hidup bersama untuk waktu yang lama." Tetua Lu tersenyum pada Hao Ren. Hao Ren menjadi waspada. "Mengapa?" "Bos kami menghargaimu dan berpikir kamu sesuai untuk dijadikan menantu laki-lakinya," Tetua Lu memberitahunya. Hao Ren tercengang mendengar informasi itu. "Kamu bercanda?" Yang dipanggil Zi hanyalah seorang murid sekolah menengah berusia 15 tahun sedangkan aku tidak lebih dari 19 tahun, pikirnya. "Kamu pikir manik-manik yang kamu telan itu manik-manik biasa," lanjut Tetua Lu. Berpikir kembali, Hao Ren teringat sesuatu seperti permen telah jatuh ke dalam mulutnya saat ia menangkap Zhao Yanzi. "Apa itu?" tanya Hao Ren. "Inti sari naga," Tetua Lu berkata perlahan. Hao Ren melihatnya dalam linglung, berpikir seluruh keluarga tersebut gila. "Naga-naga, terbang melintasi hayangan. Apa kau iri pada mereka?" tanya Tetua Lu. Hao Ren menggelengkan kepalanya. "Naga-naga mengubah angkasa dan bumi. Apa kamu iri pada mereka?" Tetua Lu lanjut bertanya. Hao Ren menggelengkan kepalanya lagi. "Naga." Tetua Lu mencoba lagi. Hao Ren masih menggelengkan kepalanya. Wajah tua Tetua Lu berubah kecewa. "Jika kau tidak mendengarkanku, manik itu bisa setiap saat mencabut nyawamu." Melihat pertanyaan di wajah Hao Ren,
Tetua Lu membuka tangannya dan setetes air berwarna hijau kebiruan muncul di telapak tangannya. Manik yang ada di perutmu seperti tetesan air di telapak tanganku. Mengabaikan keheranan Hauren, Tetua Lu perlahan-lahan menaikkan tetesan air di telapak tangannya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ukuran tetesan air itu berangsur-angsur membesar menjadi sebesar telapak tangannya. Tetesan air hijau kebiruan itu memiliki pantulan wajah Hauren yang jelas di permukaannya. Pada akhirnya, ia akan. Tetua Lu menatap tetesan air itu. Dar. Tetesan air itu meletus dan air memercik ke seluruh tubuh Hauren. Terkejut, Hauren mundur setengah langkah. Tetua Lu menunjuk ke arah perut Hauren dan tersenyum. Memikirkan saat ketika tetesan air itu meletus, Hauren tiba-tiba merasa sakit perut. Aku punya satu set teknik kultivasi. Kau dapat mengambilnya dan bekerja keras pada kultivasimu. Tapi ingat, kau harus menyembunyikannya dari orang lain. Set kultivasi ini dapat menahan intisari naga di dalam tubuhmu dan mencegahmu mati meledak dalam waktu dekat. Seperti sebuah trik sulap, Tetua Lu mengambil sebuah buku kuno dari udara dan meletakkannya ke tangan Hauren. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Hauren. Dia merasa seperti otaknya penuh dengan pikiran-pikiran yang membingungkan dan tidak mampu menerima semua informasi yang membanjirinya. "Kami adalah..." Tetua Lu dengan sengaja berhenti sejenak untuk menimbulkan efek yang lebih besar sebelum berbisik ke telinga Hauren, "Naga." Hauren mundur setengah meter lagi. Menatap lelaki tua penggertak itu, ia berpikir Tetua Lu mirip dengan pedagang yang menjual naskah-naskah seni bela diri rahasia dekat kuil Cheng Huang. Yang disebut sebagai kuil Cheng Huang adalah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk festival-festival tradisional. Tetapi Hauren tidak dapat memahami bagaimana dia dapat memanggil tetesan air itu. Apakah itu suatu bentuk penipuan baru? Dihadapkan pada kerumitan yang ada dalam masyarakat, Hauren tidak terlalu mempercayai kemampuannya untuk mengenalinya. "Aku sadar hal ini sulit untuk dicerna, tapi kamu akan terbiasa." Tetua Lu menepuk bahu Hauren dengan ramah. "Sekarang setelah kau menjadi salah satu dari kami, kau harus melindungi rahasia kita bersama. Dengan melakukannya, kamu juga melindungi dirimu sendiri." Hauren menatapnya dengan bingung, memikirkan penampilan para naga sedikit terlalu biasa. Terbang melintasi hayangan? Mengubah langit dan bumi? Serius? Malah, dia berpikir hal ini adalah sebuah penipuan yang rumit. Tidak seperti sekumpulan pahlawan super yang bersembunyi dalam kota seperti Superman dalam film-film. "Kelihatannya kamu masih belum mempercayaiku." Menatap Hauren, Tetua Lu tiba-tiba mengambil kembali buku kuno tersebut dari tangan Hauren dan meletakkan telapak tangannya yang lain ke dahi Hauren. Tiba-tiba, sebuah kutipan pendek dengan karakter satu emas yang berkilau muncul di pikiran Hauren. Sebelum ia dapat bereaksi, Tetua Lu memindahkan tangannya. Ini adalah bab pertama dari gulungan konsentrasi jiwa. Ini mudah, dan kamu akan dapat menguasainya dengan bermeditasi selama setengah jam setiap malam. Aku akan memeriksa kemajuanmu secara berkala, dan kamu akan dihukum bila kau tidak memenuhi keinginanku, Tetua Lu memberitahu Hauren dengan ramah. Keparat. Orang tua itu kelihatannya tidak berbahaya, tapi sebenarnya sangat agresif. Kapan aku pernah berjanji mengkultivasi hal ini?
Hao-Ren menatapnya dengan panik dan kemarahan yang luar biasa. Jangan khawatir, teknik-teknik kultivasi ini akan memberikan kebaikan bagimu, bukan bahaya. Di lain pihak, jika kau tidak melakukan kultivasi, kau akan berada dalam bahaya. Sejak saat ini, aku adalah walimu di lingkungan kelompok kita. Jika kamu ada pertanyaan, hubungiku saja. Tetua Lu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya ke Hao-Ren. Mereka bahkan punya kartu-kartu nama. Yang disebut naga ini cukup profesional, atau bisa kukatakan, tidak profesional. Tidak dapat berkata-kata, Hao-Ren mengambil kartu namanya dan tertegun akan informasi yang terdapat di sana. Lu Qing, Wakil Presiden Pelaksana Universitas Lautan Timur. Ingatlah identitasmu. Semenjak saat ini, kau bukan saja seorang pelajar Universitas Lautan Timur tetapi juga. Meraih tangannya, King Lu menepuk dahi Hao-Ren, menantu laki-laki Raja Naga. Naga. Raja Naga. Hao-Ren terkejut dan menatapnya dengan curiga. Kamu masih ada kelas sore ini, bukan? Kembalilah lebih awal. Lu Qing berdiri dan melambai pada Hao-Ren. Hao-Ren berpikir untuk beberapa detik, berdiri, dan berjalan keluar dari kantor yang mewah itu. Kemudian dia turun dengan lift sendirian. Berdiri di dalam lift dan menatap angka-angkanya turun, Hao-Ren merasa seperti sedang bermimpi. Ia tiba di lantai pertama. Pada saat ia melewati resepsionis yang manis itu, si cantik tersenyum pada Hao-Ren. Dia pasti seorang tamu yang penting karena ia bisa memasuki kantor CEO 1. Pikirnya. Dia menaiki taksi untuk kembali ke sekolah. Melihat pemandangan yang dikenalnya, Hao-Ren merasa dia sudah kembali ke dunia nyata. Dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Zhao Jiai. Kalian ada di mana, teman-teman? Ia bertanya. Kami berada di kelas apresiasi seni di gedung A. Apa kau baik-baik saja? Kami tidak berani menghubungimu, kata Zhao Jiai. Aku tidak apa-apa. Aku akan datang sekarang. Hao-Ren menutup telepon. Hal pertama yang ia ingin lakukan sekarang menemukan teman-temannya. Setelah serangkaian kejadian yang aneh, ia merasa tidak ada satupun yang nyata. Hao-Ren berlari cepat menuju gedung A dan menyelinap masuk ke dalam ruang kelas dari pintu belakang. Bagaimana? Apa yang terjadi? Zhao Jiai dan yang lainnya bertanya pada Hao-Ren dengan khawatir. Jangan bicarakan itu. Hao-Ren melambaikan tangannya dan duduk. Xie Yujia, si ketua kelas yang biasanya duduk di depan, merasakan Hao-Ren datang. Ia berbalik dan melihat padanya. Kelihatannya baru-baru ini, Xie Yujia sangat memperhatikanmu, kata Cha Oronghua pada Hao-Ren saat ia melihat Xie Yujia berbalik kembali. Hao-Ren tidak berminat membicarakan topik ini. Ia menenangkan diri dan bertanya, Hei, siapa nama kepala sekolah kita? Wu Senyu. Kamu tidak tahu itu juga. Yoliren menghampiri dan berkata, bagaimana dengan wakil kepala sekolah? Hao-Ren segera bertanya lagi. Nama wakil pelaksana kepala sekolah adalah Lu Qing. Aku tidak tahu yang satunya lagi. Yoliren sepertinya ingin menunjukkan seberapa luas pengetahuannya dan menjawab. Wakil pelaksana kepala sekolah adalah orang yang paling kuat di sekolah ini karena ia tepat di bawah kepala sekolah. Itulah mengapa ia juga disebut juga wakil kepala sekolah nomor 1.
Hao-Ren memikirkan tentang percakapan tadi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah ada hubungannya dengan kepala sekolah? Tanya Yo Liren pada Hao-Ren. Tidak ada. Hao-Ren memegang kartu nama itu dan meremasnya. Hao-Ren berdiri dan jawab pertanyaannya. Si dosen yang berdiri di depan ruangan melihat Hao-Ren berbicara dengan yang lain. Ia juga ingat tadi Hao-Ren menyelinap masuk ke dalam ruangan kelas dan ia merasa marah. Jadi ia menyuruh Hao-Ren berdiri dan menjawab pertanyaannya. Hao-Ren yang malang. Ia tidak ada di sana selama setengah perkuliahan. Bagaimana ia bisa menjawab pertanyaan apapun? Dengan pasrah ia menerima teguran dosennya. Ketua kelas Xie Yujia membalikkan kepalanya dan melihat Hao-Ren dengan rasa iba di matanya. Setelah perkuliahan berakhir, Hao-Ren, Zhao Jiayin dan lainnya kembali ke asrama. Gu Jiadong dan yang lainnya segera menghampiri dan bertanya tentang kejadian penjemputan Mercedes-Benz tadi. Hao-Ren hanya mengatakan kerabatnya dari luar negeri datang dan menjemputnya untuk makan. Ia menutupinya dan tidak mau membicarakan hal itu lagi. Akhir-akhir ini kamu tidak seperti dirimu. Apa kamu ditolak? Pada saat Hao-Ren menyalin pekerjaan rumah malam itu, ia menerima sebuah pesan tertulis dari ketua kelas Xie Yujia. Tidak, akhir-akhir ini aku sibuk. Hao-Ren tidak mengira Xie Yujia akan mengirimkan pesan untuknya. Ia berpikir dan membalas pesannya. Kring, kring, kring. Telepon yang Hao-Ren letakkan di atas meja tiba-tiba berbunyi. Itu sebuah panggilan dari Xie Yujia, jadi ia harus mengangkatnya. Apa yang terjadi pagi ini? Xie Yujia bertanya lewat telepon. Oh, kerabatku kembali dari luar negeri dan menjamuku makan. Ia memberiku kejutan dan itulah mengapa aku tidak tahu pada awalnya. Kamu di mana? Tanya Xie Yujia. Aku di kamar asramaku. Hao-Ren menjawab. Sisi yang lain dari telepon sunyi untuk beberapa saat, sebelum tiba-tiba ia bertanya, apa kamu mau pergi berjalan-jalan? Bulannya indah sekarang. Hao-Ren merasa berdebar-debar karena ia tidak menyangka sebuah undangan seperti ini. Dalam pikirannya ketua kelas Xie Yujia adalah gadis yang sangat populer. Tidak saja banyak pria di kelasnya menyukainya, tetapi banyak mahasiswa-mahasiswa tingkat atas yang juga mengejarnya. Jika saja Zhao Jiayi dan yang lainnya tidak diam-diam pergi di belakang Hao-Ren dan menyatakan perasaannya kepada Xie Yujia sebagai wakilnya, hubungan Hao-Ren dan Xie Yujia tidak akan menjadi begitu canggung. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Benar kok. Aku punya cukup banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Lain kali saja, Hao-Ren mengalami pergumulan selama beberapa saat dan berkata melalui telepon. Jika kamu punya pertanyaan, tanya padaku saja, kata Xie Yujia. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, apapun yang terjadi, aku ketua kelasmu. Aku harus menjagamu. Benar kan? Haha. Terima kasih untuk perhatiannya. Hao-Ren tidak dapat memikirkan hal lain untuk dibicarakan. Jangan khawatir. Xie Yujia menutup telepon. Hao-Ren meletakkan telepon genggamnya dan merasa sedikit bersemangat. Siapa yang menelepon? Zhao Jiayi dan kedua teman sekamar yang lain bergegas melewati pintu dengan makanan kecil tengah malam sambil berteriak pada Hao-Ren. Bukan apa-apa. Hao-Ren tersenyum.
Akhir-akhir ini kamu menjadi misterius. Aku tidak yakin apa yang telah kau kerjakan. Zhao Jiayin menghampiri dan memukul pelan Hao Ren sambil berkata dengan bercanda. Hao Ren menerima serangan Zhao Jiayin dan berpikir, jika seseorang melihatku dan ketua kelas berjalan bersama, tidak yakin apa yang akan mereka pikirkan. Tidakkah Xie Yujia seharusnya terganggu akan hal ini? Di tengah malam, Hao Ren diam-diam merangkak turun dari tempat tidur atasnya saat Zhao Jiayi dan lainnya tertidur lelap. Kemudian ia membuka pintu dan keluar menuju balkon. Bulan bersinar terang. Hao Ren mengeluarkan kartu nama Lu Qing dan menatapnya untuk beberapa saat sebelum meletakkannya kembali ke dalam kantungnya. Mungkin sebaiknya dicobanya. Setelah posisi kuda-kuda Hao Ren kokoh, ia menatap langit yang sepi dan berpikir mengenai teknik kultivasi di pikirannya. Tulisan emas itu muncul dalam pikiran Hao Ren. Hao Ren berusaha memahami arti dari teknik tersebut kata demi kata dan berkonsentrasi pada meditasinya seperti yang diinstruksikan. Ia menyelesaikan satu set lengkap. Diam-diam kembali ke kamarnya dan menemukan 2 jam telah berlalu. Ia benar-benar berdiri di luar selama 2 jam. Hao Ren terkejut sendiri. Ia tidak yakin apakah ini pengaruh psikologis atau bukan. Setelah berlatih, ia merasa bagian tangannya yang bengkak telah kembali ke ukuran normal. Terserah, aku telah melakukan bagianku. Waktunya tidur. Hao Ren menekan semua pikiran lain dan segera jatuh tertidur. Dalam beberapa hari kemudian, hidup telah menjadi sama membosankan seperti aliran air. Perhatian setiap orang yang diberikan pada seorang teman sekelas biasa seperti Hao Ren telah berkurang, tetapi Xie Yujia masih tetap melirik ke arah Hao Ren saat ia berbicara pada gadis yang duduk di belakangnya. Hao Ren pergi ke balkon untuk berlatih setiap malam tetapi tidak menemukan pengaruh-pengaruh yang menyegarkan. Kekuatannya bahkan mulai menurun ke normal, dan ia kembali bukan tandingan Youli Ren dalam adu panco. Kartu nama wakil kepala sekolah disembunyikannya. Bukan perasaan yang menyenangkan seorang wakil kepala sekolah memperhatikannya. Hari Kamis tiba dalam sekejap. Itu hari yang menyenangkan bagi semua orang yang mempelajari teknik mekatronika 1. Ini karena sebuah kelas wajib untuk tahun kedua, pengolahan sinyal optik lemah. Cepat. Cepat. Isi kursi-kursi di baris depan. Keluar dari ruang kelas matematika lanjutan, Youli Ren menyeret Hao Ren dan berlari dengan bersemangat menuju arah ruang kelas yang lain. Youli Ren, sisakan 2 tempat duduk untuk kami. Zhao Jiayi dan Cao Ronghua berteriak dari belakang. Youli Ren datang ke ruang kelas hampir secepat kilat, tetapi ia tetap kecewa saat menemukan 15 baris pertama telah diisi orang lain. Kita masih terlalu lambat. Youli Ren berkata dengan marah. Ia mengambil kursi yang paling dekat ke bagian tengah, menarik Hao Ren bersamanya, dan menyisakan 2 tempat duduk untuk 2 orang teman yang lain. Sial, ini terlalu jauh ke belakang. Zhao Jiayi dan Cao Ronghua berlari masuk sambil terengah-engah dan tidak merasa puas saat melihat lokasi tempat duduk mereka. Orang-orang itu bolos kelas untuk mendapatkan tempat-tempat duduk itu. Aku bisa apa? Youli Ren berkata dengan polos. Bukannya kau yang menyatakan kau harus menikahinya? Bahkan tidak punya nyali untuk bolos kelas. Cao Ronghua mengejeknya. Benar. Dari kemarin kamu bersemangat untuk perkuliahannya hari ini, kata Zhao Jiayi mengikuti. Bukannya kalian sama saja?
berlari begitu cepat, sangkal Yo Liren. Bum, bum. Pada saat ini, sekelompok anak laki-laki yang lain bergegas masuk ke dalam ruangan kelas untuk tempat duduk yang baik. Akan tetapi, mereka berjalan lebih lambat daripada Hao-Ren dan hanya dapat duduk di belakang. Tidak lama setelahnya, beberapa gadis dari jurusan yang sama datang terlambat dan melihat tempat-tempat duduk di depan diisi oleh para lelaki. Mereka tidak memiliki pilihan selain duduk di tempat yang sangat jauh di belakang. Xie Yujia salah satu dari gadis-gadis ini. Ia membuat kontak mata dengan Hao-Ren tetapi tidak berkata apa-apa. Kamu telah beberapa kali melakukan kontak mata dengan Xie Yujia akhir-akhir ini. Apa kalian diam-diam berkencan? Cao Ronghua merasakan sesuatu dan bertanya pada Hao-Ren. Aku bersamamu sepanjang hari. Kapan kencannya? Hao-Ren memutar matanya. Ruangan kelas dipenuhi dengan suara-suara. Selain kelas Hao-Ren, ada juga 4 kelas lain di sini. Semua orang berbicara terutama para prianya. Ding, 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 bel berbunyi. Sepasang kaki yang anggun dalam balutan celana pendek berpinggang tinggi melangkah masuk. Semua pria terkesiap. Celana pendek jeans biru langit berpinggang tinggi itu dihiasi kancing-kancing bergaya militer. Bagian atasnya kemeja dengan leher V berenda dan lipatan trim. Seorang wanita dengan kecantikan super membawa selebaran yang diapit di bawah lengannya memasuki kelas. Cantik dan dewasa, matang dan murni. Yo Liren menjulurkan lidahnya dan berkomentar. Saat para pria muda itu terkesiap, Hao-Ren tidak tahan untuk menaikkan kepalanya untuk mengamati. Tentu saja Suhan masih tetap menawan, rapuh dan terlihat cantik. Bahkan pada saat ia tidak mengenakan pakaian yang terbuka, ia tetap dapat menaikkan temperatur darah setiap laki-laki. Suhan melangkah dengan hak tingginya perlahan-lahan ke depan podium. Semua mata mahasiswa pria terkunci dengan kuat kepadanya. Bahkan Hao-Ren menatapnya meski sebenarnya ia telah melatih teknik konsentrasi kultivasi. Hari ini kita akan membicarakan modul yang ketiga. Semua, buka buku pelajaranmu halaman 73. Suara malaikatnya mengalir dari mikrofon mini Suhan di depan dadanya ke setiap sudut ruang kelas. Aku dalam surga. Yo Liren terpikat oleh suaranya, akan sangat menyenangkan mendapatkan kuliah seperti ini tiap hari. Ia benar-benar cantik. Hao-Ren melihatnya dan berpikir. Lekuk tubuh, penampilan dan riasannya semua sempurna. Tipe pacar yang seperti apa yang wanita tipe ini cari, pikir Hao-Ren pada dirinya sendiri. Meski semua orang hanya mendapatkan beberapa perkuliahan sejak permulaan semester, semua hati para pria ditaklukkan olehnya. Ditambah lagi, kuliah Suhan jelas, terorganisir dan mudah dimengerti. Bahkan gadis-gadis di kelas harus mengakuinya dan mengaguminya karena alasan-alasan itu. Kuliah 30 menit berakhir. Semua pria masih terbenam dalam kecantikan Suhan dan tidak dapat mengontrol diri mereka. Meskipun demikian, semua orang tahu gunung es cantik ini tidak pernah berbicara tentang apapun yang tidak berhubungan dengan mata kuliah tersebut atau menjawab pertanyaan apapun dari para mahasiswa. Ia juga tidak akan tinggal 1 menit setelah kuliah. Bel kedua berbunyi. Ia akan menyelesaikan kalimat terakhirnya, mengambil catatannya dan keluar dari ruang kelas di saat yang sama. Jika aku dapat mengatakan 1 kalimat pada kecantikan seperti ini,
Aku akan mati tanpa penyesalan. Melihat Suhan hendak pergi, Yo Liren menarik lengan Hao-ren dan mendesah. Mahasiswa yang itu, datanglah ke kantorku. Semua orang terkejut. Suhan tidak keluar dari ruang kelas saat bel berbunyi. Ia menaikkan tangannya yang halus dan menunjuk ke arah Yo Liren sambil berkata, "Aku." Yo Liren berdiri. Dia terkejut dan hampir pingsan karena bahagia. "Bukan, laki-laki di sebelahmu." Jari Suhan sedikit bergerak ke kanan dan menunjuk pada Hao-ren.